Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Ini kita ngomongin bangunan 3D ya. Makanya di sini aku nempatin aja rumus yang terakhir, rumus volume. Karena kita bakal ngomongin volume. Nah, di sini itu sama sebenarnya caranya kayak sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama itu pasti kalian mulai dari bikin diagram bebas. Nah, bikin diagram bebas, habis itu kalian tentuin yang pertama itu 0,0-nya mau di mana. Aku tentuin di sini ya, 0,0. Nah, kalau misalnya dalam 3D itu kan nggak cuma X sama Y tapi ada Z ya. Nah, di sini. Nah, makanya di sini juga sama. Di sini itu ke sini Y, ke sini itu X, dan ke sini itu Z. Nah, gini. Oke, udah nentuin titik 0,0-nya mau di mana. Habis itu kalian bagi ininya, bangunan-bangunannya biar kalian memudahkan buat ngitung juga. Nih aku asumsiin kan ini ada dibuat dari beberapa bangun ruang ya. Yang pertama aku asumsiin kubusnya balok yang ini itu balok 1. Kemudian balok bangun ruang 2-nya yang di bawah sini ini 3, ini 4, dan ini 5. Oke. Nah, udah nentuin, kita langsung mulai aja sama kayak tadi. Kalau misalnya yang bangun datar tuh kan dia mulainya dari nyari luasan. Nah, ini bedanya cuma nyari volume. Nah, kita nyari nilai M. Kita cari nilai M dari masing-masing bangun ruang ini. Yang pertama M1 itu kan rumusnya kubus itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi itu ini kan aku asumsiin dia aku ambil segini ya. Aku potong gini. Berarti asumsinya paling tinggi ke atasnya itu kalau cuma segini tuh 88 kurangi 12 tuh 6. Nah, kenapa aku kurang 12? Karena di sini ada ketebalan. Ketebalannya berapa? 12. Kenapa aku kurangin? Karena kalau enggak aku asumsiin dia baloknya sampai bawah gitu loh. Kan aku asumsiin aku potong gitu baloknya. Nah, biar nanti yang balok kedua aku asumsiin dia sampai ujung sana. Aku ambilnya. Nah, makanya ini panjangnya 76 dikali lebarnya 100, ketebalannya 12. Ini langsung hitung dapat 91. Lanjut cari M2 nya. M2 itu juga bentuknya balok ya, sama P kali L kali T. Lebarnya 100, ini 55, ketebalannya 12. Jadi 66. Nah, buat M3-nya juga. M3-nya ini bentuknya ini ya, prisma segitiga. Jadi kan pasti luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya itu setengah A kali T dikali tingginya 12 ketebalannya.
berarti setengah. Kali T-nya ini kalian harus bisa ngitung sendiri ya sebenarnya. Segini kan 100 dikurangi 34 berarti segini itu 56. Karena nanti belum tentu diketahui sampai sedetail ini. Jadi kalian harus nyari tahu sendiri. 66 tingginya ini ya 45 dikali 12. Ini hitung. Oke. Lanjut ke luas yang keempat. 4 itu balok ya. P kali L kali T. Empat lima dikali 34 dikali 12 sama dengan 18.300. Oke. Terakhir yang M5. Yang M5 itu dia cuma segitiga. Kayak biasa alas dikali ketebalannya ya. Nah, berarti AT dikali ketebalannya segini berapa? 10. Itu 50 kali 62 ya. Sama dengan 15.500. Oke, udah dapat M1 sampai M5 nya. Sekarang kita lanjut ke X dan Y ya. Oke, kita sekarang lanjut ke mencari nilai X. Tadi kan udah nyari volume-volumenya ya. Nah, sekarang kita cari nilai X pakai rumus ini. Kita langsung aja. Yang pertama X di bangunan 1. Nah, jadi kita cari jarak dari 0,0 di sumbu X di bangunan 1 itu di sebelah mana sih gitu sentroidnya. Nah, kalau balok kan dia pasti di tengah-tengah ya, pas ya. Jadi kalau di tengah-tengah itu tinggal dibagi 2 aja. Nih, ketebalan dia di sumbu X, ini si balok 1 ini kan 12. Tinggal dibagi 2. Jadi 6. Terus X2. Bangunan kedua di sumbu X itu dia harusnya panjangnya 55. Nah, tapi kan kita nyari titik tengahnya. Jadi 27,5. Lanjut X3. X3 itu dia segitiga ya. Kayak tadi udah sempat dibahas juga. Cara ngitungnya itu sepertiga ya, sepertiga dari sini. Gini. 1/3.
gitu. Nah, tapi jangan lupa dia kan jarak dari 0,0, dia harus melalui 55 dulu untuk sampai ke sentroidnya. Barulah dihitung sentroid segitunya. 45-nya dari mana? 45 dari sini ya. Gitu. Terus X4 dia di tengah juga ya, sama, tapi sama juga dia buat nyampe ke sini harus melalui 55 dulu. Tambah setengah dari 45. Ya, terakhir yang X5. XD5 ini sentroid dari jarak dari sini ke sininya ke area sini ya, pertigaan dari A. Berarti oh ya, dia juga harus melalui ini ya, ketebalan ini dulu baru sampai ke sini kan. Berarti dia harus jumlah 12. Oke, udah dapat semuanya. Langsung kita masuk ke yang X yang keseluruhan ya. Langsung dimasukin aja, kalian hitung, nanti dapat hasilnya itu 26,22. Oke, ini udah dapat yang X nya ya. Berarti dia tuh jarak dari titik 0,0 ke sentroidnya itu 2,26,22. Kita lanjut ke sumbu Y. Oke, sekarang kita masuk ke nyari yang di sumbu Y ya. Kita fokus ke yang sumbu Y. Langsung aja. Di bangunan 1, kalau dari sumbu Y berarti dari 0, dari arah 0 ke sana ya. Di mana sih di sentroidnya, di sini tuh jaraknya berapa? Setengah dari ini ya, dari lebarnya. Saya bagi 2. Tapi karena kalau misalnya dalam diagram gini ya, kalau misalnya kamu ke kiri, dia pasti negatif kan arah, dia pasti negatif. Nah, makanya dia kalau di sini dia udah apa ya, dia ada di sebelah kirinya sumbu ini kan, bakal sebelah kirinya 0,0 di sini. Nah, makanya dia jadi min. Koordinatnya dia negatif. Ini 50. Karena kita kan ngomongin jarak dalam diagram ya. Lanjut. Kalau Y2 barang 2 sama, dia juga lebar 100. Ini juga jadi min.
Kalau yang Y3 ini kan dia segitiga. Segitiga itu dia dari sini ke sini. 2/3 T. 2/3 dari panjang ini ya. Karena kita menghitungnya dari sini. Oke. Berarti buat yang Y3 itu 2/3 dikali 66 sama dengan 44. Ini juga negatif karena dia ada di sebelah 0,0. Y4 di situ dia kan pasti di tengah, tapi dia pasti melalui 66 dulu kan. Berarti dia 66 ditambah baru setengah dari panjang itu 34. 83. Oke, terakhir Y5. Y5 ini yang ini ya, tengah-tengah dari sumbu Y, dia harus melalui dulu ini, dari sini ke sini dulu. Nah, berapa itu tuh? Ini 100 dikurang 40 ya. Ditambah nah, ini tuh dari mana? Kan 100 sepanjang ini. Di sini dikurangi 30 dan dikurangi 10 biar tahu jarak ke sini ya. Itu makanya. Berarti salah. Oke, semua Y-nya udah dapet. Kita langsung masuk ke rumus yang suruhan. Nanti kalian hitung hasilnya itu 65 79. Oh ya, di sininya juga dia dikaliin yaitu ya. Oke. Nah, Y-nya dapat ya. Nah, 65,79.
Oke, sekarang terakhir kita nyari yang di sumbu Z ya, yang belum tuh. Langsung aja. Yang di Z1, di benda 1, yang sumbu Z itu tengahnya itu ini ya, 76 dibagi 2, tapi dia harus melalui ketebalan 12 dulu. Berarti dia 12 tambah 76 dibagi 2. 50. Z2 untuk yang 2 itu tinggal ketebalannya dibagi 2 ya, karena ke atas ketebalannya. Di 12 dibagi 2. Untuk Z3 itu juga sama, ketebalannya aja dibagi 2. Untuk Z4 sama juga, ketebalannya aja dibagi 2. Dan untuk Z5 itu dia harus ngelaluin ketebalan 12 dulu buat ngambil situ. Habis itu buat ke atas sini, ke sentroidnya itu dia 1/3 ya. Tinggi 1/3 dikali tinggi 12 dikali 1 tambah 1/3 dikali tingginya 60. Ada 32,67. Ya, udah dapat ya 1 sampai 5, kita langsung masuk aja ke persamaan yang terakhirnya. Oke, ini rumus akhirnya, tinggal dimasuk-masukin aja. Nanti kalian hitung sendiri. Dapat hasilnya nanti 21,95. Oke, udah selesai ya. Jadi tadi jawabannya itu ada dapat X barnya, Y barnya, dan Z barnya. Oke, makasih.